Mojokerto. Lokasi kompleks makam ini berdekatan dengan Pendopo Agung Mojopahit dan Pusat Informasi Mojopahit. Sekali dayung, maka semua tujuan napaktilas sejarah Mojopahit dapat terlampaui. Masyarakat meyakini kompleks makam itu sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Ishak, dan Syekh Maulana Ibrahim. Selain itu, juga makam Wali Songo, makam Sunan Mudung, makam Putri Kencono Wungu, dan makam Anjas Moro. Selain itu, penziarah juga bisa ke makam yang berisi 7 buah makam. Para peziarah itu datang dari penjuru kota, baik dari dalam dari luar Mojokerto, serta ada pula yang datang dari luar Jawa. Penziarah datang ke makam tersebut dengan berbagai tujuan. Ada yang datang hanya ingin tahu keberadaan makam Troloyo. Ada pula yang datang untuk memberikan doa kepada leluhur Wali Songo dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi ada juga penziarah yang datang untuk mendapat ketenangan hidup dari para leluhur yang berada di makam ini. Menurut Ahmad Haun, petugas penjaga makam, yang telah bertugas sejak 2007, mengatakan biasanya penziarah yang datang dan ramai itu bila bertepatan dengan malam Jumat Legi. Pada saat Jumat Legi, pengunjung yang datang bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 orang lebih, baik perorangan maupun rombongan, terangnya. Menjelajahi kompleks makam Troloyo ada 2 kelompok makam, di bagian depan tenggara dan di bagian belakang barat laut. Di bagian depan diantaranya, kelompok makam petilasan Wali Songo, kemudian di sebelah barat daya dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Maulana Sekah dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Syekh Jumadil Kubro, sedangkan di utara masjid terdapat makam Syekh Mudung atau Sunan Mudung. Kompleks makam di bagian belakang meliputi bangunan cungkup dengan 2 makam yaitu Raden Ayu Anjas Moro Kencana Wungu. Kemudian terdapat pula kelompok makam yang disebut makam 7 atau kubur pitu yang dikenal sebagai Pangeran Noto Suryo, Pati Noto Kusumo, Gajah Permono, Naya Genggong, Sabdo Palon, Emban Kinasi dan Polo Putro. Di bagian belakang kompleks makam Islam lainnya yang terkenal dengan sebutan kubur pitu. Makam yang dikenal dengan nisannya polos tanpa hiasan. Ketujuh orang tersebut merupakan para pejabat di Istana Kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Pati, Senopati dan Abdi Dalam. Sebagian dari nisan-nisan pada kubur pitu tersebut berbentuk lengkung kurawal yang tidak asing lagi bagi kesenian Hindu melihat kombinasi bentuk dan pahatan yang terdapat pada batu-batu nisan yang merupakan paduan antara unsur-unsur lama dan unsur-unsur pendatang Islam. Nampaknya adanya akulturasi kebudayaan antara Hindu dan Islam. Sementara itu, bila diperhatikan masih adanya kekurang cermatan dalam penulisan kalimat-kalimat Thayyibah. Hal tersebut dapat diduga bahwa para pemahat batu nisan adalah masih pemula dalam mengenal Islam. Itulah yang dapat kita saksikan betapa toleransinya Majapahit terhadap agama Islam. Terbukti dari banyaknya makam Islam di Desa Tralaya, yang masih termasuk dalam ibu kota kerajaan. Angka tertua yang ada di batu nisan Pitu adalah tahun 1369 saat masa di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Yang menarik pada kuburan Pitu adalah berada pada batu nisannya, walau kuburan Islam, tetapi bentuk batu nisannya masih seperti kurawal yang mengingatkan Kalamakara, dengan tulisan berangka tahun huruf Kawi, yang berarti bahwa di abad silam Islam adalah agama baru bagi kerajaan Majapahit, tetapi sebagai unsur kebudayaan, telah diterima oleh masyarakat. Dapat diketahui, bahwa para pendatang dari barat maupun orang-orang Tionghoa ternyata sebagian besar mereka beragama Islam, dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad 1521 atau 1546 Masehi saat kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Nah, itulah kisah awal mula Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam di tanah Pajapahit. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.